Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'd. Sahabat-sahabat Mbak Sunan channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diparingi panjang umur, sehat, murah rizkinya tur barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video kali ini Mbah akan menjelaskan mengenai usia yang dianggap tepat dan ideal ya untuk melangsungkan pernikahan. Ini didasarkan pada neptu wetonnya. Kita langsung saja pada pembahasannya. Yang pertama yaitu neptu weton 7. Ini berarti hanya ada satu weton, yaitu kelahiran Selasa Wage saja. Nah, seseorang yang terlahir pada hari Selasa Wage ini sebaiknya menikah di kisaran usia 18 hingga 24 tahun. Jadi rentang usia 18 hingga 24 tahun, dan kalau bisa jangan sampai melebihi usia itu. Artinya 25 tahun ke atas ini usahakan jangan sampai ya, karena jika itu terjadi maka ada kemungkinan jodohnya nanti akan semakin molor gitu ya. Kenapa? Karena memang diperkirakan di usia-usia itulah yang bersangkutan ini insya Allah dalam kondisi yang sangat bagus, sehingga dimungkinkan dia bisa start atau memulai kehidupan rumah tangganya ini dengan sangat baik. Lalu yang kedua, neptu weton 8. Ini berarti ada dua weton, yaitu Senin Wage dan Selasa Legi ya. Ini sebaiknya menikah di kisaran usia 20 hingga 24 tahun. Dan tolong jangan sampai melebihi usia ini ya, artinya 25 tahun ke atas ya. Nanti justru akan berakibat semakin molor jodohnya, karena memang diperkirakan yang bersangkutan di usia-usia inilah dalam kondisi yang sangat bagus, dan insya Allah bisa start atau memulai kehidupan rumah tangganya ini dengan sangat baik ya. Kemudian yang ketiga, neptu weton 9 ya. Neptu weton 9 ini juga hanya ada dua weton, yaitu Ahad Wage dan Senin Legi saja ya. Jadi seseorang yang terlahir pada hari Ahad Wage dan Senin Legi ini sebaiknya menikah di kisaran usia 24 atau 25 tahun hingga 30 tahun. Jadi rentang usia ideal untuk menikah ini agak cukup panjang hingga usia 30 tahun. Jadi kisaran usia 24 atau 25 hingga usia 30 tahun gitu ya. Dan usahakan jangan sampai melebihi usia 30 tahun ke atas ya. Kalau itu terjadi bisa-bisa nanti justru akan semakin molor, karena memang kondisi saat usia inilah diperkirakan kelahiran Ahad Wage dan Senin Legi ini dalam kondisi yang sangat bagus, sehingga diperkirakan dia mampu start atau memulai kehidupan rumah tangganya ini dengan sangat bagus ya. Kemudian yang keempat, ini neptu weton 10. Ini berarti ada 3 weton ya, ada 3 weton, yaitu kelahiran Ahad Legi, kemudian Selasa Pon, dan Jumat Wage. Nah, ini sebaiknya menikah di kisaran usia 20 tahun hingga 30 tahun. Jadi rentang usia 20 sampai usia 30 tahun ini termasuk rentang usia yang sangat bagus ya untuk melangsungkan pernikahan bagi seseorang yang neptu wetonnya 10 alias kelahiran Ahad Legi, Selasa Pon, dan Jumat Wage. Tetapi ya tolong jangan
jangan sampai melebihi usia di atas 30 tahun ya. Ini dimungkinkan justru akan berakibat semakin molor dan jauh jodohnya ya. Wallahu a'lam. Kemudian yang kelima ini neptu weton 11. Neptu weton 11 ini berarti kelahiran Senin Pon, kemudian Selasa Kliwon, kemudian Rabu Wage dan Jumat Legi ya. Ini kurang lebih sama ya dengan neptu weton 10 tadi ya, tetapi yang neptu weton 11 ini sebaiknya statnya di kisaran usia 24 atau 25 tahun hingga 30 tahun ya. Jadi tolong stat menikahnya ini di kisaran usia 24, 25 tahun hingga 30 tahun ini supaya segera serius untuk memikirkan menikah gitu ya. Nah, dan pesan Mbak, tolong jangan sampai melebihi usia 30 tahun ke atas ya. Ini justru nanti akan bisa berakibat semakin molor dan semakin kendur, semakin jauh jodohnya. Naudzubillah ya. Kemudian berikutnya neptu weton 12. Neptu weton 12 ini berarti kelahiran Ahad Pon, kemudian Senin Kliwon, kemudian Selasa Pahing, kemudian Rabu Legi dan Kamis Wage ya. Nah, ini sebaiknya ya hampir sama ya. Tolong menikah di kisaran usia 24 ya atau 25 tahun hingga usia 30 tahun, dan sebaiknya jangan sampai melebihi usia 30 tahun ke atas ya. Karena memang saat inilah yang bersangkutan ini diyakini dalam kondisi yang sangat bagus sehingga diperkirakan akan mampu start atau memulai kehidupan rumah tangganya dengan sangat baik ya. Berikutnya adalah neptu weton 13. Neptu weton 13 ini berarti kelahiran hari Ahad Kliwon ya, atau weton Ahad Kliwon, kemudian Senin Pahing, lalu Kamis Legi, Jumat Pon dan Sabtu Wage. Ini sebaiknya segera menikah atau mulai memikirkan menikah di kisaran usia ya 19 hingga 24 tahun ya. Rentang usia 19 tahun hingga 24 tahun ini tolong segera serius untuk memikirkan menikah, dan tolong jangan terlalu molor ke belakang, artinya jangan sampai melebihi usia 24 tahun, artinya 25 tahun ke atas. Ini justru malah berakibat fatal, artinya akan jodohnya ini akan semakin molor dan semakin kendu gitu ya, semakin jauh semakin seret. Naudzubillah ya. Kemudian neptu weton 14 ya. Neptu weton 14 ini berarti kelahiran hari Ahad Pahing, kemudian Rabu Pon, lalu Jumat Kliwon dan Sabtu Legi ya. Ini neptu wetonnya 14. Nah, ini sebaiknya mulai serius memikirkan menikah ini di kisaran mulai usia 18 hingga 30 tahun. Nah, ini termasuk neptu weton yang paling longgar rentang usia menikahnya. Artinya rentang usia untuk memikirkan serius menikah ini termasuk yang paling bagus, paling longgar, dan rentang waktunya yang paling panjang, yaitu di kisaran usia 18 hingga 30 tahun. Jadi sangat lama. Jadi mungkin neptu weton 14 ini sedikit diuntungkan dengan bobot atau neptu wetonnya yang posisinya berada di tengah-tengah, sehingga sangat memudahkan yang bersangkutan ini mau menikah dapat neptu weton yang sedikit lebih rendah maupun sedikit lebih tinggi. Ini kedua-duanya insya Allah bisa sangat ideal gitu ya.
Tetapi jangan sampai melebihi usia 30 tahun ke atas. Itu pesan Mbak. Lalu berikutnya Neptu Weton 15. Ini berarti kelahiran Rabu Kliwon, kemudian Kamis Pon dan Jumat Pahing. Ini sebaiknya menikah di kisaran usia 24 atau 25 tahun hingga 30 tahun, lebih sedikit pun tidak apa ya. Karena diperkirakan yang bersangkutan ini di kisaran usia inilah dia dalam kondisi yang sangat bagus dan siap untuk melangsungkan pernikahan. Insya Allah yang bersangkutan ini nanti bisa start atau memulai kehidupan rumah tangganya ini dengan sangat baik ya. Kemudian Neptu Weton 16. Neptu Weton 16 ini berarti hanya ada 3 weton ya. Berarti weton Rabu Pahing, kemudian Kamis Kliwon dan Sabtu Pon. Ini sebaiknya segera serius memikirkan menikah ini di kisaran usia 19 hingga 24 tahun. Dan tolong jangan sampai melebihi usia ini ya. Artinya melebihi rentang usia 19 hingga 24 tahun, artinya 25 tahun ke atas kok baru mikir menikah, ini tolong jangan sampai seperti itu. Jika itu sampai terjadi nanti justru akan semakin molor dan kendu jodohnya nanti ya, naudzubillah. Kemudian Neptu Weton 17. Neptu Weton 17 ini hanya ada 2, yaitu weton Kamis Pahing dan Sabtu Kliwon saja ya. Ini sebaiknya menikah di kisaran usia 18 hingga 24 tahun. Ini supaya serius sudah mulai memikirkan menikah, dan usahakan jangan sampai usia 25 tahun ini kok baru mikir nikah, ini jangan sampai gitu ya. Kemudian yang terakhir ini Neptu Weton 18, berarti hanya ada 1 weton, yaitu kelahiran Sabtu Pahing saja. Nah, seseorang yang terlahir pada hari Sabtu Pahing ini sebaiknya benar-benar serius ya, mulai menikah ini di kisaran usia 25 tahun ya hingga usia 30 tahun, dan tolong jangan sampai di atas usia 30 tahun gitu ya, nanti justru akan semakin molor. Nah, jika teman-teman itu di rentang waktu yang sudah Mbak sebutkan ini sudah menikah, ya tidak apa-apa, ini justru malah lebih bagus gitu ya. Nah, jika yang bersangkutan nanti ini di saat usia-usia yang sudah Mbak rekomendasikan tadi ini ternyata masih belum juga menikah, maka ada kemungkinan ya ini jodohnya akan kelewat jauh dan mungkin saja akan berakibat semakin molor jodohnya. Naudzubillah ya. Maka rekomendasi ini perlu dijadikan sebuah pertimbangan ya, tapi jangan dijadikan suatu patokan utama, jangan ya. Ini hanya sifatnya saran atau masukan saja ya. Tentu semuanya tetap kita pasrahkan, kita sandarkan pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala ya. Ini hanyalah sebagai bagian dari sebuah ikhtiar manusia saja ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa Mbak sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.